Apa kata Nabi? Man yuhafidu, siapa orang yang menjaga ala arba'i rakaatin, atas 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur 4 rakaat itu 2 kali salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha, sesudahnya. Apa kata Nabi? Harramahullah, Allah haramkan dia ala nari, disentuh api neraka. Kalau bapak-bapak ada waktu kerja itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Jadi qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Itu yang hadisnya. Kalau soal bacaannya saya belum ketemu tuh sekian keluar. Kalau sholat sunnah kita pegang Nabi. Kalau sholat sunnah tuh rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Itu aja patokan nanti. Jadi Nabi kalau sholat sunnah tuh yang 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, yang kedua Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, itu saja. Soal jumlah banyak bacaannya yang dibaca saya belum ketemu riwayatnya. Ini saja tuh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ini kalau hari Jumat ada qobliyah Jumat itu dikiaskan dengan zuhur. Ya, dikiaskan tuh hukumnya disamakan tuh. Kias tuh rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin li'illatin tajma'u bainahuma, itu kias. Kias itu rafu hukmin syar'iyyin, mengangkat hukum syarak tapi bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syarak juga. Karena li'illatin, karena satu alasan, tajma'u, yang ada menghimpun, bainahuma, di antara, karena ada satu alasan yang sama yang menghimpun di antara dua hal ini. Maka hukum yang tidak ada dalam Al-Quran itu bagaimana menghukumnya? Salah satu dengan kias. Bapak-bapak, ada nggak ayat tentang narkoba? Adanya nggak ayat tentang narkoba? Nggak ada. Adanya ayat khamar, ayat khamar. Maka hukum narkoba itu disamakan dengan hukum khamar. Jadi dalil narkoba itu haram, ya, ganja, narkoba, terus ekstasis dalam itu haram, hukumnya disamakan dengan hukum khamar. Karena nggak ada narkoba dalam Al-Quran, nggak dalam hadis juga nggak ada. Nah, gimana mengangkat hukum menjadi haram? Disamakan hukumnya dengan hukum innamal khamru wal maisir, diharamkan. Kalau khamr itu membahayakan manusia, ya, ini khamr ya yang lagi rame nih. Karena ini la'anallahu fil khamri asyratan, Allah kutuk di dalam perkara khamr itu asyratan, 5 pihak, 5 orang yang terlibat. Jadi sampai 10 yang terlibat dalam khamr Allah kutuk. La'anallahu fil khamri asyratan, Allah kutuk dalam khamr 10 pihak. Apalagi yang sampai mengeluarkan perpres yang nomor pertama itu yang dikutuk Allah. Siapa yang pertama? Katanya asiraha, yang memerasnya. Kan anggur itu diperas, ya, anggur diperas, disimpan, kemudian jadi yang memerasnya satu. Wa muqtasiraha, dan yang minta diperas, ya, yang minta. Siapa lagi itu? Wa ba'i'aha, yang menjualnya. Wal musyari, dan yang membelinya. Wal musyaralaha, dan yang minta dibelikannya. Wasyaribaha, yang meminumnya. Wasaqiyaha, yang menuangkannya. Wahamilaha, dan yang membawanya. Wal mahmulata ilaihi, dan yang minta dibawain itu. Semuanya itu. Wa akila samaniha, dan yang makan harganya itu kutuk. Sampai 10 pihak Allah kutuk dalam hal khamr. Jadi kalau sampai betul-betul utuh dicabut perpresnya, bukan lampirannya aja, perpresnya utuh gitu. Ini karena saya kadang-kadang nih, mestinya majelis ulama nggak apa-apa berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar, nggak apa-apa, tentang aja, nggak apa-apa. Ya karena mungkin digaji dari negara juga kan, subsidinya dari negara juga. Kayak PBB di Amerika. PBB kenapa tidak bisa bersuara lantang kepada Amerika? Dia ngendon, dia lu numpang di sini dia. PBB itu numpang di Amerika, bahkan pendanaannya dari mana? Dari Amerika. Makanya sulit untuk bersuara untuk menentang polisi kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat. Karena apa? Dia sendiri gedungnya numpang di New York. Subsidi pendanaannya dari pemerintah, sama juga mau ini. Tapi dalam hal agama misalnya nggak boleh ada toleransi kalau menyangkut halal haram. Terus sampai 10 pihak yang dikutuk sama Allah dalam hal khamr.
Nah kan ada himbauan kan dari kawan-kawan MUI DKI supaya khutbah Jumat besok mengangkat tema khabar. Bayangkan kalau di luar di eceran tuh, di ecer sampai di warung-warung. Kalau kita merambak ya, ngelabrak di tukang warung, kita bisa ditangkap. Karena mereka dijual dilindungi undang-undang. Makanya kawan-kawan yang sering menghancurkan tempat-tempat panti pijat, barbar itu digerbek, yang gerbek justru ditangkap. Karena apa? Mereka legal, ada izinnya, ada retribusi ke Pemda. Itu legal. Jadi kita yang ditangkap, padahal dari kacamata agama yang mesti ditangkap di mana? Itu yang menjual, tapi nggak bisa. Jadi ini khamar ini 10 Allah kutub orang-orang yang terlibat di dalam hal khamarnya. Asyirahat yang memerasnya, wa muqtasirahat, dan yang minta dipersin. Kalau persin anggur dong, bukan maboknya gitu. Sama juga. Wasaqihat, bartender tuh, bartender saya dulu dosen di sekolah tinggi pariwisata. Itu ada praktek bartender, saya bilang haram, ini nggak boleh. Jadi dia nggak minum, tapi nuangin itu dosa. Ya, orang mabok karena dia nuangin tuh. Dulu saya punya murid kayak majlis ini, Ustaz, sudah lama kerja di namanya PT Bumi Ayu. Itu importir minuman-minuman keras dari luar, itu bebas saja, free cuci, nggak ada biaya. Minuman-minuman yang belum pernah kita lewat ya. Kalau kita melihat itu sebutnya cap tikus, kopi mirik, itu mah kelas cerek itu. Ini satu botolnya bisa jadi harganya 5 juta. Karena semakin tua umur wine itu, excellent wine itu semakin mahal. Itu bebas biaya tuh di hotel-hotel. Ini ada PT Bumi Ayu, dia eksportir itu. Nah dia kerja di sini gimana Ustaz? Tinggalkan Pak, tinggalkan. Jadi kalau ada orang mabok di Tangerang, itu yang nyopirin bir itu dia bawa dari Jakarta ke Tangerang, itu dia dapat dosa juga tuh supirnya. Karena orang Tangerang jadi mabok karena sebabnya yang bawain bir, yang jual begitu juga, yang jual, yang meminum, yang menuangkan, yang minta dituangkan, tuangin gue dong, yang nuangin dosa, tuangin gue, yang minta dituangin dosa gitu. Bayangkan khamar sampai Allah kutuk orang-orang yang terlibat dalam khamar sampai 10 pihak. Nauzubillah min dzalik. Jadi semakin jauh dari baldatun thayyibatun, gimana walaupun ghafur kalau baldahnya tidak thayyibah. Rabbun ghafur itu diawali dengan baldatun thayyibah, negerinya negeri yang thayyibah, baik, jauh dari hal-hal yang mungkar. Kalau hal-hal mungkar masih dilakonin, apalagi diresmikan penjualnya sampai tingkat eceran, na'udzubillah min dzalik. Nanti orang-orang yang baik juga kena musibah juga. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bukan hanya orang-orang yang zalim saja, bukan hanya pelaku-pelaku maksiat saja Allah timpakan, yang begini juga kena juga. Makanya kenapa kita terus jihad, berdakwah amar ma'ruf supaya untuk selamat semuanya. Kalau nanti enggak dipedulikan, ikut dihancurkan juga. Ada RT enggak sih? Ada RT. Cek juga tukang-tukang jamu tuh. Saya kadang-kadang dia suka jual oplosan ya. Di tempat saya kita tegur, ini banyak anak muda, ternyata dia jual oplosan, diplastikin, dijual plastikin. Nggak boleh juga nih, RT mesti tahu. RT RW lingkungannya itu yang jual jamu kadang-kadang suka jual itu oplosan juga, dia jual pakai plastik, plastik itu jualin anak-anak muda. Tuh khamar, bapak-bapak kalau disuruh pilih ya, minum kopi susu dengan khamar, pilih mana? Kopi susu dengan khamar, pilih mana? Kopi susu pisang goreng sama duit 10 juta, pilih mana dengan khamar? Pilih mana kira-kira? Itu sebenarnya kita milih kopi susu dengan logika saja udah gampang kita sudah. Jadi orang-orang yang minum khamar itu memang orang-orang yang ya nggak waras, yang madorot dikerjain. Maka kata Nabi, al-khamru miftahu kulli syarrin, ada hadis. Ada al-khamru ummul khaba'is, ada al-khamru miftahu kulli, khamr itu kuncinya segala kejahatan. Satu hadis, al-amru ummul khaba'is, khamr itu adalah ummul khaba'is, induknya segala hal yang kotor, berdosa. Awal dari khamr nanti terjadi zina terjadi pembunuh, awalnya khamr. Ini kan cerita-cerita dalam kitab.
Ada seorang rahib itu, orang soleh dia, diuji nih, saudara pilih minum khamar atau zina atau bunuh. Disuruh 3 pilih, minum khamar, mabok, atau zina atau membunuh. Dia timbang-timbang, akhirnya minum khamar aja lah yang kira-kira ringanan. Padahal berpangkal dari khamar nanti semuanya bisa dikerjain. Dia minum khamar, dia mabok. Tadi ditawarin zina, ada perempuan cakal bertanya, karena mabok akhirnya dia zinahin. Hamillah di perempuan hamil minta bertanggung jawab selama dia seorang ulama. Kalau saudara nggak benerin saya akan nyanyi selebar kampung nih. Karena dia takut malu, akhirnya dia bunuh. 3 tuh, dari khamar, zina, terus mau bunuh. Hati-hati, ummul khaba'is katanya, induknya dari segala yang kotor, atau miftahu kulli syarr, kuncinya segala kejahatan berawal dari khamar. Kalau dilegalkan sampai di eceran di warung-warung terjual, yang punya orang dia boleh kok menegakkan. Kalau saudara hancurin, saya laporin polisi, kita yang ditangkap tuh. Bayangkan, ya'murunal munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu gambar mestinya kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi sebaliknya ya'murunal munkar wa yanhauna 'anil, menyuruh kemungkaran dan mencegah yang baik. Orang baik justru cegah yang mungkar, justru disuruh. Ini buktinya. Jadi isyarat Quran sudah jelas, ya'murunal munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mestinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam.